Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Syekh yaitu Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu taala, dan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Buyu sampai pada pembahasan al-mudharabah. Ya, sampai pada pembahasan al-mudharabah. Langsung kita masuk pada penjelasan dari al-muallif rahimahullah hafizahullah. Ta'rifuha, mudharabah, definisinya ma'khuzatun minadh-dharbi fil ard. Diambil dari ad-dharb fil ard, yaitu memukul di atas muka bumi. Maknanya berjalan di atas muka bumi. Ya, kita melangkahkan kaki di atas muka bumi. Ya, bisa dikatakan seperti memukul permukaan bumi dengan kaki kita berjalan. Wa huwa safaru lit-tijara, yaitu melakukan perjalanan jauh untuk berjual beli. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20 Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang lainnya mereka melakukan perjalanan jauh di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah. Melakukan perjalanan jauh di atas permukaan bumi untuk meraih karunia Allah, yaitu untuk mencari rizki. Naam, wa tusamma qaradan atau qiradan, dan dinamakan pula mudharabah dengan qarad atau qirat. Wa huwa mushtaqqun minal qard wa huwa al-qata', yaitu diambil dari al-qard yang bermakna al-qata', memutus. Li'annal malika, karena pemilik harta, qata'a qit'atan min malihi, memutus sebagian dari hartanya, liyat tajira fiha, untuk diusahakan, ya, untuk diniagakan. Wa qit'atan min ribhihi, dan juga memotong sebagiannya untuk keuntungan. Jadi secara bahasa mudharabah diambil dari kata berjalan di atas muka bumi untuk meraih karunia Allah, dan diambil dari kata memutus atau memotong, karena pemilik harta memotong sebagian hartanya, sebagian untuk diperjualbelikan dan sebagian untuk diambil keuntungannya. Wal maqsudu biha huna, dan yang dimaksud dengan mudharabah di sini, dan ini adalah definisi syar'i, ya, sesuai dengan syariat, aqdun baina tarfaini, yaitu akad antara dua belah pihak. Akad antara dua belah pihak. Ala an yadfa'a ahaduhuma,
yaitu dengan cara salah satu dari keduanya menyerahkan naqdan, yaitu uang, ilal akhar, kepada yang satunya, lihat tajira fi, agar diperjualbelikan atau agar diusahakan, agar diniagakan. Waribhu bainahuma, dan keuntungannya dibagi untuk mereka berdua, ala ma yattafiqani alaih, sesuai dengan kesepakatan bersama. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini definisi dari mudharabah, atau lebih tepatnya penjelasan tentang mudharabah. Jadi ada dua belah pihak, yang satu punya harta, uang, modal, yang satu punya tenaga. Maka yang memiliki harta, yang memiliki modal, menyerahkan hartanya untuk diusahakan, untuk diniagakan. Oleh siapa? Oleh pihak kedua, oleh pihak yang menjalankan usaha. Dan nanti hasilnya dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan bersama. Baik 50% 50%, atau 60% 40%, atau bahkan kurang dari itu, selama keduanya sepakat, saling ridho. Nah, lalu apa bedanya dengan syirkah yang pernah kita bahas sebelumnya? Bedanya wallahu alam bissawab, kalau syirkah itu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, yang masing-masing memiliki modal dan usaha bersama. A dan B masing-masing mengumpulkan modal 50 juta, lalu mereka berdua bekerja sama membuat suatu usaha. Jadi kerja bareng, modalin bareng. Itu namanya apa? Syirkah. Kalau mudharabah, yang satu punya modal, yang satu menjalankan usahanya. Ya. Nah, ini perbedaan antara syirkah dengan mudharabah. Nah, kemudian masyru'iyatuha, disyariatkannya mudharabah. Artinya mudharabah ini perkara yang diperbolehkan secara syariat. Qala Ibnul Mundhir fi kitabih al-Ijma'. Al-Imam Ibnul Mundhir berkata di dalam kitabnya Al-Ijma' safhata 24 ba'da al-mi'ah, halaman 124, ajma'u ala anna al-qarada bid-dananiri wad-darahimi jaizun. Mereka para ulama bersepakat bahwasanya al-qarad, yaitu mudharabah dengan dinar dan dirham, itu boleh. Jadi Ibnul Munzir mengutip ijma', kesepakatan para ulama tentang bolehnya mudharabah. Wa ajma'u, dan mereka juga bersepakat, ala anna lil amili, bahwasanya yang pelaksana usaha, yang menjalankan usaha, boleh an yashtarita, untuk mempersyaratkan ala rabbil mal, kepada pemilik modal, thulutsar ribhi, sepertiga keuntungan, au nisfahu, atau setengahnya, au ma yajtami'ani alaih, atau sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Jadi pembagian hasil mudharabah itu sesuai dengan kesepakatan bersama, dan pelaksana usaha boleh mengajukan apa itu syarat, baik itu sepertiga atau setengah atau bahkan mungkin lebih dari itu, tergantung kesepakatan bersama. Kalau nggak sepakat gimana? Kalau nggak sepakat gimana? Pemilik modal maunya 50-50, sedangkan pelaksana usaha yang jalankan usaha maunya dia dapat 60%.
kemudian pemodal 40%. Kalau nggak sepakat gimana? Ya buyar, nggak jadi ada mudharabah. Kalau tidak sepakat maka tidak akan terwujud mudharabah. Berhenti sebelum memulai. Kalau mudharabah sudah jalan berarti sudah ada kesepakatan. Dan ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepatutnya pembicaraan tentang bagi hasil ini dibicarakan di awal. Dibicarakan di awal. Jangan asal terima saja. Ya, ada orang punya harta, saya punya 10 juta. Wis kamu pakai, terserah kamu mau dagang apa, terserah kamu mau yaitu bisnis apa, mau usaha apa. Yang penting nanti bagi hasil. Ternyata setelah dijalankan bisnisnya dapat keuntungan, ternyata nggak ketemu soal bagi hasilnya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang sepatutnya dihindari. Meskipun nanti pada akhirnya kalau ketemu tidak ada masalah. Artinya apa? Dibahas belakangan tapi nanti saling ridho, nggak ada masalah. Cuman untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman, alangkah baiknya pembagian hasil dibicarakan di awal. Ya, dan nanti akan disampaikan oleh penulis riwayat bahwa bagi hasil dibicarakan di belakang itu nggak ada masalah selama saling ridho. Baik. Kemudian ba'da an yakuna dzalika ma'luman juz'an min ajza'in, setelah yang demikian itu diketahui bersama yaitu bagian-bagiannya. Ala kulli hal, seperti yang tadi disampaikan, pelaksana usaha yang menjalankan usaha berhak untuk mengajukan pembagian hasil sesuai dengan yang diinginkan. Kalau keduanya sepakat maka jalan, kalau enggak sepakat lebih baik berhenti. Kemudian waqad amila bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan al-qarad ini, mudharabah ini telah diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang tadi yang kita sampaikan ya, yang kita singgung tadi. Ini hadisnya atau ini atharnya. An Zaid bin Aslam an abihi annahu qala, dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa ia berkata, kharaja Abdullah wa Ubaidullah bin Umar ibn al-Khattab fi jaishin ila al-Iraq. Abdullah bin Umar dan Ubaidullah bin Umar, jadi dua bersaudara putranya Umar ibn al-Khattab, pernah keluar dalam satu utusan ya bersama dengan pasukan menuju Irak. Falamma qafala, sepulangnya dari Irak, marra ala Abi Musa al-Ash'ari, ya, maka mereka berdua melewati sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, wa huwa amirun 'alal Basrah, dan posisi atau kedudukan jabatan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari adalah seorang gubernur di Basrah. Farahhaba bihima wa sahhala, maka ia pun menyambutnya. Menyambut siapa? Putra dari Umar bin Khattab, dua putra dari Umar bin Khattab, Abdullah dan Ubaidullah. Tsumma qala, kemudian Abu Musa al-Ash'ari berkata, "Lau aqdiru lakuma ala amrin anfa'ukuma bihi la fa'altu." Seandainya aku mampu untuk memberikan manfaat suatu perkara pada kalian berdua, aku akan lakukan. Maknanya Abu Musa al-Ash'ari ingin memberi manfaat kepada dua putra Umar bin Khattab ini. Tsumma qala, kemudian dia berkata lagi, Abu Musa al-Ash'ari berkata, menambahkan, bala, iya ada. Hahuna malun min malillah, ini ada harta milik Allah. Uridu an abahatha bihi ila amiril mu'minin, yang aku ingin untuk menyampaikannya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu ayah kalian berdua. Ya, fa uslifukuma, aku akan serahkan ini kepada kalian berdua.
fatabta'ani bihi mata'an min mata'il Iraq. Lalu kalian bisa pergunakan harta tersebut untuk belanja, ya, beberapa harta atau beberapa barang dagangan di Irak. Tsumma tabi'anihi bil Madinah, lalu kalian berdua menjualnya di kota Madinah. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu ingin setoran kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Yang disebutkan tadi hada malun min malillah. Ini ada harta milik Allah. Maksudnya harta milik Allah yang akan diserahkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Entah mungkin itu hasil pungutan jizyah atau hasil dari rampasan perang. Apapun itu, ini ada harta daerah, yaitu gubernur, yang akan diserahkan kemana? Ke pusat. Namun aku berikan harta itu kepada kalian berdua, Abdullah dan Ubaidullah bin Umar, dan kalian bisa manfaatkan harta tersebut untuk belanja barang-barang yang ada di Irak, ya. Lalu setelah itu kalian bisa menjualnya di kota Madinah, karena saat itu pusat pemerintahan kaum muslimin di kota Madinah. Basrah atau Irak adalah salah satu, yaitu negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin. Yang ditempatkan di sana pemimpinnya siapa? Sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Nah, setelah kalian belanja barang dagangan di Irak, lalu kalian jual di kota Madinah, fatu'addiyani ra'sal mali ila amiril mu'minin. Maka kalian berdua serahkan modal harta tersebut kepada Amirul Mukminin, ayah kalian. Ya, misalkan tadi diserahkan harta itu 100 dinar, belanjakan di Irak. Setelah itu hasil belanjaannya dijual di Madinah, kemudian setorkan modalnya kepada ayah kalian yang menjadi Amirul Mukminin. Wa yakuna ribhu lakuma, dan keuntungan untuk kalian berdua. Awalnya seperti itu. Ya, awalnya seperti itu. Taib. Kalau kita perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya lafaz yang didapatkan dalam riwayat tersebut sedikit kita ulangi ya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari mengatakan fa uslifukuma. Uslifukuma itu bisa bermakna aku pinjami. Jadi uang Amirul Mukminin, uangnya Umar bin Khattab yang menjadi seorang Amirul Mukminin ini dipinjamkan dulu kedua putranya. Ya, aku pinjami uang itu kepada kalian berdua, lalu setelah itu kalian pakai untuk dagang, lalu setelah itu keuntungannya untuk kalian, modalnya kembalikan kepada ayahmu. Jadi lafadznya fa uslifukuma, tadi saya terjemahkan aku serahkan. Ya. Namun sekali lagi di antara makna yang mungkin bisa kita fahami juga, aku pinjamkan. Jadi Abu Musa al-Asy'ari meminjamkan uang Umar bin Khattab kepada kedua putranya untuk diusahakan. Nah, kemudian faqala, maka kedua putra Umar tersebut, Abdullah dan Ubaidullah, berkata, wadidna dzalik, ya, kami suka tawaran tersebut. Kami senang dengan tawaran tersebut. Fa fa'ala, maka ia pun mengerjakannya. Abu Musa menyerahkan uangnya Umar bin Khattab, lalu dibuat usaha belanja untuk oleh anak-anaknya. Wa kataba ila Umar bin Al-Khattab an ya'khudha minhumal mal. Lalu Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin untuk mengambil harta dari mereka berdua. Artinya uangmu telah aku titipkan kepada kedua anakmu. Falamma qadima fa'urbiha, maka ketika kedua anaknya Umar tadi datang ke kota Madinah, ternyata dapat untung. Jadi dagangan yang dibeli di Irak setelah dijual di kota Madinah, ternyata mereka mendapatkan keuntungan.
Falamma dafa'a idzalika ila Umar, maka ketika kedua putra Umar tersebut menyerahkan kepada ayahnya Umar bin Khattab hartanya, modalnya, qala, Umar berkata, akullul jaisi aslafahu mithla ma aslafakuma. Apakah setiap yaitu pasukan ya dipinjami harta oleh Abu Musa sebagaimana ia meminjami kalian berdua? Apakah setiap pasukan itu mendapatkan uang dari Ibnu atau Abu Musa, dititipi bahasa kita, untuk dijadikan usaha sebagaimana Abu Musa melakukan kepada kalian? Artinya apa cuman kalian saja yang dapat keistimewaan dari Abu Musa? Atau semua pasukan juga demikian? Dipersilahkan untuk memakai uangnya Umar, lalu dipakai usaha, lalu hasilnya diambil, kemudian modalnya dikembalikan kepada Umar. Qala, maka kedua anak Umar bin Khattab mengatakan, la, tidak semua pasukan diperlakukan seperti ini. Faqala Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab berkata lagi, ibna Amiril Mukminin, apakah karena kalian berdua putranya Amirul Mukminin? Apakah karena kalian putraku maka Abu Musa memberikan keistimewaan tersebut? Ya, menyerahkan hartaku untuk kalian perdagangkan, untuk kalian bisniskan, maka yaitu apa namanya, putra Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun diam. Ya, adyal mala wa ribhahu. Sebelumnya Umar berkata, kalau demikian kembalikan harta itu bersama keuntungannya. Mana sini modal dan keuntungannya? Tadi kan untung ceritanya ya. Anggaplah modalnya 100 dinar, sekarang modalnya tetap utuh dan keuntungannya misalkan 50 dinar. Mana serahkan modal dan keuntungannya? Modal itu uangnya Umar sebagai Amirul Mukminin dan keuntungannya itu dari hasil penjualan. Fa amma Abdullah fasakat. Adapun Abdullah bin Umar diam. Wa amma Ubaidullah, adapun saudaranya Ubaidullah, faqal, ia berkata, ma yanbaghi laka ya Amirul Mukminin hadza, tidak patut bagi Anda wahai Amirul Mukminin melakukan hal seperti ini. Ya, tidak patut wahai ayahku, Anda sebagai Amirul Mukminin melakukan hal ini. Nah, Ubaidullah bin Umar punya alasan, lau naqasa hadzal malu aw halaka la dhaminnahu. Karena apa? Kalau seandainya harta ini berkurang atau harta ini hilang, maka kami akan menggantinya. Misalkan ternyata hasil penjualannya itu rugi, ya, berkurang otomatis, tidak ada keuntungan, justru minus, maka mereka berdua yang akan mengganti. Atau di tengah perjalanan karena keteledoran hilang, maka kami akan mengganti. Artinya apa? Kalau dapat untung ya kami berhak mendapatkan, karena kalau rugi kami yang akan mengganti. Ya itu. Faqala Umar, maka Umar berkata, addiyahu, serahkan keduanya. Fasakata Abdullah wa raja'a Ubaidullah. Abdullah bin Umar diam, sedangkan Ubaidullah bin Umar laki-laki mengatakan demikian. Tidak pantas wahai ayahku, Anda sebagai Amirul Mukminin melakukan hal ini. Ya. Faqala rajulun min julasa'i Umar, maka seseorang dari yaitu temannya Umar bin Khattab, maksudnya adalah seseorang dari anggota majelis syura'nya mungkin gitu ya, penasehat Umar, ya, berkata, ya Amirul Mukminin lau ja'altahu qaradhan. Nah, ini yang menjadi poin utama bahasan kita. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana jika engkau menjadikan ini sebagai transaksi mudharabah? Ya, tadinya Umar nggak mau, pokoknya harta yang ada, modalnya dan keuntungannya serahkan kepada saya, karena saya yang punya itu uang saya yang dititipkan
oleh Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan putranya merasa, salah satu putranya Ubaidullah merasa tidak pantas, wahai ayahku, kalau harta ini hilang kami yang rugi, kami yang ganti, maka kami berhak untuk mendapatkan keuntungan. Maka salah seorang dari teman dekat atau teman duduknya Umar bin Khattab, penasihatnya, mengatakan, jadikanlah itu sebagai qaradan, mudharabah. Faqala, maka Umar pun berkata, qad ja'altuhu qaradan, baik, aku akan menjadikan akad tersebut mudharabah. Fa akhadha Umaru ra'sal mal wa nisfa ribhihi wa akhadha Abdullah wa Ubaidullah bin Umar ibn al-Khattabi nisfa ribhil mal. Akhirnya Umar bin Khattab mengambil modalnya lalu setengah dari keuntungannya. Dan kedua putra Umar bin Khattab, Abdullah dan Ubaidullah, mengambil setengah dari keuntungannya. Dan inilah yang dikenal dengan mudharabah. Taib. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jelaslah seperti yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullah, bahwasanya mudharabah ini diamalkan oleh para sahabat. Ya, diawali inisiatif dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Basrah, yang menyerahkan uangnya Umar bin Khattab kepada kedua putranya untuk dijadikan usaha, untuk dibisniskan. Ya, belanja barang di Irak sampai Madinah, jual, untungnya untuk kalian. Awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Karena apa? Karena Abu Musa al-Asy'ari, sebagaimana lafaz yang tadi kita sampaikan, meminjamkan. Ini uangnya Umar, tak pinjemi untuk kalian berdua. Ya, lalu kalian bisa jadikan sebagai modal usaha. Belanjakan barang-barang di Irak. Nanti aku akan kirim surat kepada ayah kalian bahwa uang itu telah aku titipkan kepada kalian berdua. Dan sampai di Madinah ternyata hasil. Jadi dagangannya itu laku dan dapat untung. Maka Umar ketika tahu kok ternyata hartanya lebih, uangnya Umar sekian tapi kok ada untungnya, maka Umar meminta semuanya. Itu kan uang saya, serahkan modal dan labanya dan keuntungannya. Maka Ubaidullah bin Umar menyanggah, tidak pantas wahai ayahku engkau sebagai Amirul Mukminin melakukan ini. Karena apa? Kalau barang ini, uang ini hilang, uang ini rugi, kami yang akan ganti. Artinya kalau ada keuntungan kami berhak dapat. Maka salah seorang penasihat dari Umar mengatakan, jadikanlah akad tadi qaradan. Allahu alam, maknanya asalnya hutang piutang kan gitu. Kan hutang piutang. Jadi siapa? Abu Musa meminjamkan uangnya Umar kepada kedua anaknya. Ya, Umar meminta semuanya karena itu merasa uangnya. Tapi penasihatnya Umar mengatakan jangan, jadikan itu sebagai mudharabah saja. Dan ternyata Umar ridha menjadikan itu sebagai mudharabah, sehingga Umar bin Khattab minta bagi hasil, modal dikembalikan, kemudian setengah dari keuntungan untuk Umar dan setengah sisanya untuk kedua anak Umar bin Khattab. Nah, inilah hakikat dari apa? Mudharabah. Modalnya milik Umar, yang mengerjakan, yang pelaksana usahanya kedua putranya, hasilnya dibagi berdua. Nah, menyinggung apa yang tadi kita sampaikan, berarti di awal belum ada kesepakatan bagi hasil berapa-berapa kan gitu ya. Namun ternyata di sini keduanya ridha dengan 50-50, 50%, 50%. Kalau keduanya ridha bagi hasil dibicarakan setelah selesai usaha, nggak ada masalah. Ya sudah, ini saya punya uang 10 juta, wis pakai usaha apa? Terserah, wis terserah. Ya, dipakai usaha, hasil. Itu ya, hasil. Modal 10 juta, dapatnya berapa? Dapat 5 juta. Sekarang uangnya 15. Wah, bagi hasil ya, berapa? 50-50. Oke, setuju, nggak ada masalah.
ya, tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah kalau tidak ada kesepakatan. Nah, ini yang jadi masalah. Pihak pemodal merasa, saya yang punya harta kok, saya ingin lebih banyak, saya 60, kamu 40. Yang menjalankan usaha, saya yang kerja keras, saya yang 60, Anda yang 40, 50 nggak ada yang mau misalkan. Gimana ini? Gimana kira-kira ini? Hah? Sudah nyata hasilnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin bisa diangkat ke persidangan ya. Diangkat kepada hakim dan nanti hakim yang mungkin akan memutuskan. Tapi kalau kita lihat uruf kebiasaan masyarakat, kalau seperti itu bagi hasilnya berapa, Pak? Umumnya. Hah? Berapa? Tidak ada yang pernah mudharabah ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau kita mengacu pada asar Umar bin Khattab, kalau memang nggak ada kesepakatan, ya lebih baik 50-50 sajalah. Dan semoga yang sudah pernah mengaji ketika nanti menjumpai permasalahan seperti ini bisa menjadikan kisah ini sebagai rujukan. Kita kan belum ada pembicaraan berapa bagi hasil yang bisa kita sepakati. Maka merujuk pada kisah Umar dan kedua putranya, ternyata mereka bagi hasil ridho setengah-setengah. Nah, seperti itu. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya al-amilu aminun. Amil itu amin. Amil itu siapa? Yang melaksanakan usaha. Jadi yang diamanahi untuk melakukan usaha. Kalau yang pihak pertama pemodal, pihak yang kedua itu amil. Pihak pertama sahibul mal atau pemodal, pihak kedua amil atau yang menjalankan usaha. Yang menjalankan usaha. Dan sekali lagi inilah hakikat mudharabah. Ada dua belah pihak yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Pihak pertama tugasnya memodali tanpa ikut di dalam aktivitas usaha, sedangkan pihak kedua murni menjalankan usaha tanpa ikut modal. Adapun kalau kedua belah pihak sama-sama ada modal dan juga sama-sama ikut berperan dalam usaha, namanya apa tadi? Syirkah. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Ada mudharabah, satu pihak pemodal, satu pihak menjalankan usaha. Nah, yang menjalankan usaha ini adalah amin. Apa itu? Orang yang mengemban amanah. Taib. Belum isya. Sudah. Adzan dulu ya berarti ya. Baik, adzan dulu mungkin. Oh. Saya baca ini enggak sampai habis. Baik. Siap adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi berkata al-muallif hafizahullah Syekh Abdul Azim Al-Badawi, al-amilu aminun. Yang menjalankan usaha itu adalah orang yang mengemban amanah. Beliau mengatakan wal mudharabatu jaizatun mutlaqatan wa muqayyadatan. Mudharabah itu hukumnya boleh baik secara mutlak maupun muqayyad. Secara mutlak seperti yang tadi saya contohkan. Ya. Saya punya uang 10 juta, sudah kamu pakai usaha. Nanti bagi hasilnya 50%, 50%. Itu namanya mudharabah mutlak. Artinya mutlak apa? Diserahkan. Yaitu usaha itu kepada yang menjalankan. Mau jualan nasi, mau jualan
HP, mau jualan baju, mau jualan sandal, atau mau dagang apa dan lain sebagainya, terserah. Yang penting ini uangnya modalnya 10 juta, jenis usaha dan cara usaha diserahkan kepada yang menjalankan. Ini namanya mutlak. Ini boleh. Demikian pula dengan muqayyadah, terikat. Ini juga boleh. Bagaimana itu? Saya punya uang 10 juta, pokoknya kamu jualan A, jualan makanan A, jangan yang lain. Atau kalau bukan makanan ya jualan pakaian. Ya ini beli pakaian merek A, sudah ini saja, jangan beli merek yang lain. Nanti kemudian kamu yang jual, terserah nanti kamu mau jualan di kajian-kajian atau mau online. Pokoknya jualannya saya maunya hanya merek pakaian A ini saja. Ya, dengan bagi hasil sekian-sekian. Ini apa? Muqayyad. Diperbolehkan. Atau bahkan lebih rinci lagi. Ya, muqayyadnya lebih rinci lagi. Kamu jualan pakai uang ini 10 juta, belikan pokoknya hanya pakaian sama celana saja. Kopiah enggak usah. Pokoknya pakaian sama celana dan jualannya harus cash, enggak boleh ada yang utang misalkan. Jadi benar-benar diikat. Maka ini juga diperbolehkan. Memang pemilik modal hanya menyerahkan uang, tapi dia memberikan persyaratan apa yang mau dijual dan bagaimana cara menjualnya. Maka ini diperbolehkan. Wala yadmanul 'amilu, dan yang menjalankan usaha tidak mengganti kerugian illa bitta'addi wal mukhalafah, kecuali apabila dia melakukan perbuatan yang melampaui batas atau menyelisihi kesepakatan, menyelisihi aturan yang ditetapkan. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, at-ta'addi wal mukhalafah itu kurang lebih bisa kita simpulkan melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Nanti akan disebutkan dalilnya ya. Melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Misal pemodal tadi mengatakan uang ini belanjakan pakaian dengan merek A. Ini namanya apa? Mudharabah, mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Kalau mutlak sudah tutup mata, ini uangnya terserah kamu buat apa, itu mutlak. Kalau muqayyad ada ikatannya, ini uangnya cuman saya hanya mau kamu jualan pakaian merek A, itu ya, pakaian merek A. Maka yang menjalankan usaha ini tidak mengganti kalau ada kerugian selama mengikuti aturan yang ada. Kalau seandainya dia menyelisihi aturan, wah pakaian merek A ini kok kayaknya nggak serk saya, beli yang B. Ternyata setelah beli yang B, harganya jatuh, rugi. Maka pihak yang menjalankan usaha wajib mengganti. Modal 10 juta, ternyata baju yang dibeli merek B, dan merek B ini penjualnya ternyata gagal, sehingga tidak ada untung, bahkan rugi. Modalnya awal 10 juta, gara-gara beli merek B jadi berkurang 9 juta karena untuk nutupi kekurangan yang ada. Kalau nggak dijual dengan harga miring, nggak laku, ya percuma. Maka yang menjalankan usaha wajib ganti 1 juta karena modal yang diberikan 10 juta. Itu namanya at-ta'addi. Dia melakukan perbuatan yang melampaui batas. Ya. Nah, tapi kalau ternyata sudah dibelikan belanjaan barang merek A tadi,
namun ternyata perjalanan usaha tidak baik, yang intinya pada akhirnya minus. Akhirnya minus juga. Modal 10 juta jualan ternyata rugi, cuma dapat 9 juta. Artinya nggak dapat untung malah rugi. Apakah pihak yang menjalankan usaha wajib mengganti? Jawabannya tidak. Karena dia sudah menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan. Ya, pihak pemodal mengatakan pokoknya ini hanya dibelikan baju merek A, sudah dibelikan, tapi ternyata tidak menghasilkan. Ya, nah seperti itu. Qala Ibnul Munzir, Imam Ibnul Munzir berkata, wa ajma'u, dan para ulama mereka bersepakat ala anna rabbal mal, bahwasanya pemilik modal idza nahal amila an yabi'a binasyiatin, apabila melarang yang menjalankan usaha untuk menjual dengan tempo, faba'a binasiatin, lalu ternyata dia menjual dengan tempo, annahu dhaminun, maka dia mengganti. Nah ini contoh yang jelas ya. Pemilik modal memberikan modalnya 10 juta dan sudah dikatakan ini modal untuk jual beli, pokoknya busana, wis mereknya terserah, seputar pakaian, sarung, busana, tahu ya busana, bukan makanan. Peci masuk ya, sarung masuk, jubah masuk, celana masuk, sudah terserah mereknya. Tapi saya minta jangan ada yang transaksi kredit, jualannya harus nerima cash saja. Jelas? Nah, yang menjalankan usaha ternyata menyalahi. Ya, mungkin karena ada yang mau borong. Ini saya beli semua ya, berapa totalnya? Misalnya totalnya semua 10 juta. Wah, langsung balik modal ini. Ya. Nilai semua 10 juta misalkan. Dan masih ada barang yang tersisa. Artinya kalau semua laku 20 juta. Untuk barang ini saja, ya, barang setengah ini saja ternyata ada yang berani borong 10 juta. Dia berpikiran, wah ini langsung balik modal nih, belum yang ini. Ya, kalau yang ini laku juga untung 2 kali lipat misalnya. Tetapi ternyata yang beli ini maunya kredit. Tapi 5 juta dulu ya. Nah, terus sisanya kapan? Sisanya insya Allah pekan depan. Insya Allah pekan depan. Nah, yang menjalankan usaha bimbang. Ini pemodal bilang tidak boleh ada kredit, harus cash. Tapi orang ini beli banyak. Kalau saya ambil, eman. Tapi kalau diambil menyelisihi ketentuan dari pemodal, enggak apa-apa lah, diambil aja. Enggak apa-apa, ambil barang ini, mana 5 jutanya, sisanya pekan depan. Terjadilah transaksi. Pekan depan bleset. Ditagih, mana 5 jutanya? Afwan. Sudah, afwan ini sudah jurus pamungkas, afwan gitu ya. Bukan maaf loh ya. Kalau maaf itu orang awam biasanya. Kalau afwan teman-teman pengajian. Afwan. Qadarullah. Akhirnya enggak balik. Yang kesimpulannya harusnya dapat 5 juta bayangannya, tapi ternyata justru minus 5 juta. Barang yang lain laku tapi enggak sebanyak ini nilainya. Yang kesimpulannya setelah barang semuanya laku, tutup buku, ternyata hasilnya cuma 9 juta. 5 juta dari penjualan setengah yang belum bayar setengahnya, 4 jutanya sisa barang yang dijual, ya yang penting untung lah. Yang penting untung. Berarti minus berapa? 1 juta. Nah, bagaimana ini? Yang menjalankan usaha wajib ganti. Wajib ganti. Kenapa? Karena dia menyalahi ketentuan. Imam Ibnul Munzir mengatakan, para ulama sepakat kalau pemodal melarang yang menjalankan usaha dalam satu ketentuan, contohnya apa? Pokoknya nggak boleh menerima transaksi kredit.
ternyata dilanggar, maka pihak yang menjalankan usaha wajib ganti. Dan ini beda kalau tidak ada ketentuan. Apa artinya? Kalau ternyata pihak pemodal mengatakan silahkan jual beli dengan cara apapun, dengan cara apapun tidak larangan, akhirnya apa? Melayani pembelian kredit, ternyata tidak balik, maka pihak yang menjalankan usaha tidak wajib ganti. Kira-kira bisa dibedakan nggak? Bisa ya. Intinya apa? Ada nggak larangan, ketentuan dari pemodal? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan jual dengan cara apapun, kecuali memang ada kelalaian. Ada kelalaian ya. Kelalaiannya apa? Ya nggak dilihat, ya nggak dihitung dengan teliti, ya. Tagihan yang keluar harusnya 10 juta, tapi ternyata yang ditagihkan cuma 8 juta. Yang buat nota cuma 8 juta ternyata, padahal nilai barang 10 juta. Ini kesalahan dari yang menjalankan usaha. Ini beda, wajib ganti. Tapi kalau tidak ada kesalahan, ya benar-benar ditagih sesuai dengan ketentuan, tapi ternyata yang ditagih ini meleset, ditagih afwan hingga akhirnya lost kontak, maka tidak wajib ganti. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian dikuatkan lagi oleh hadis Hakim ibn Hizam, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yashtaritu ala rajuli, bahwasanya dia seorang pemilik modal yang mensyaratkan usaha kepada orang yang menjalankannya, idza a'tahu malan, apabila ia menyerahkan harta, muqaradatan, untuk apa itu namanya, mudharabah, yadribu lahu bihi, yang akan dijual belikan, dijadikan usaha, an la taj'al mali fi kabidin radbatin, kamu jangan pakai hartaku untuk modal apa itu, barang atau makhluk yang bernyawa. Enggak boleh pakai jualan makhluk bernyawa. Ya, jadi kalau sudah ditetapkan seperti ini, ternyata dagang ayam, kok rugi, maka dia wajib ganti. Dagang ikan hias, kok rugi, wajib ganti. Belanja kambing, ternyata rugi, mati, ya, wajib ganti. Jangan pakai hartaku ini untuk usaha makhluk yang bernyawa. Wala tahmiluhu fi bahrin, dan juga jangan dibawa di lautan. Silakan kamu pakai hartaku untuk usaha, tapi alat transportasi jangan lewat laut. Tidak mau saya lewat laut. Kalau ternyata nekat dipakai usaha untuk beli barang yang transportasinya lewat laut, tenggelam, barangnya hanyut, wajib ganti. Ya. Wala tanzilu bihi fi batni masilin, dan juga jangan sampai modalku ini dibuat usaha barang yang dia itu melintasi suatu tempat yang mengalir. Pokoknya jangan lewat laut, jangan lewat sungai. Yang intinya dia nggak mau usaha ini ya melewati apa, sungai, yang nanti kalau ternyata masuk sungai hanyut, hilang, maka wajib mengganti. Fa in fa'alta syai'an min dzalik, dan kalau kamu tetap melakukan yang demikian itu, faqad minta mali, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, kamu wajib mengganti harta tersebut. Nah, ini namanya apa? Mudharabah muqayyadah, mudharabah dengan pengikat. Silahkan pakai uangku ini, pokoknya jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kalau pihak yang menjalankan usaha merasa cek ribet, ya sudah, tolak saja. Waduh, ini saya punya akses untuk jualan itu, tapi belinya di sana dan harus lewat laut. Tapi yang punya modal nggak boleh lewat laut. Ya sudah, jangan diambil. Ya, pokoknya kalau menyalahi ketentuan muqayyad tadi, kalau sampai terjadi apa-apa wajib mengganti. Dan sebaliknya, kalau tidak ada ikatan-ikatan tadi, atau sudah diikat dengan ikatan-ikatan tadi, dan yang menjalankan usaha sudah menjalankan sesuai dengan keinginan dari
yang memodali, ternyata terjadi hal yang tidak diinginkan. Contoh apa? Kan yang disebutkan di sini, jangan lewat laut, jangan lewat air mengalir, jangan dibelikan apa tadi? Makhluk bernyawa. Berarti beli makanan boleh kan? Boleh. Lewat darat boleh. Ternyata lewat darat gempa bumi. Ya, barang dagangan akhirnya masuk ke dalam lubang yang itu akhirnya rusak. Apakah wajib ganti? Tidak wajib mengganti. Tapi kalau nekat beli barang dagangan lewat sungai hanyut, wajib ganti. Lewat laut tenggelam, wajib ganti. Dibelikan barang yaitu hewan makhluk bernyawa mati, wajib ganti. Nah, seperti itu. Inilah makna pemilik atau penjalan usaha itu menerima amanah. Kalau tidak menunaikan amanah, maka dia wajib ganti. Wallahu taala bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini pembahasan yang bisa kita sampaikan seputar al-mudharabah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, yaitu jual beli salam. Jual beli salam. Ada pertanyaan? Masih bisa tak ini? Tidak apa-apa. Enggak, maksudnya sudah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggih. Minta tolong menjualkan motor. Taib, minta tolong menjualkan motor ini akadnya apa? Minta tolong saja. Tolong jualkan. Terus setelah laku? Taib. Intinya bagi hasil gitu. Nah, kalau tolong jualkan motor saya, dijualkan, laku. Berarti ini dipek dewe. Enggak, ini sudah ada kesepakatan ya. Jadi benar-benar ayo tak kasih persenan, ya, makelari gitu ya. Boleh. Simsar boleh, samsar mungkin ada nanti ya. Boleh. Batasannya gitu. Sesuai kesepakatan, asal saling ridho. Boleh kita yang menentukan pokok maksimal 10 juta motor ini. Jangan dijual lebih dari itu. Terus keuntungannya bagaimana? Keuntungannya kamu dapat 10%. Berapapun lakunya. Pokok minimal 7 juta, maksimal 10 juta. Laku 7 juta, Anda dapat 700.000. Laku 8 juta, Anda dapat 800.000. Laku 10 juta, Anda dapat 1 juta. Ya, itu kalau ditentukan harga. Kalau nggak ditentukan, ya juga silakan. Pokoknya saya minta 7 juta. Kamu jual terserah, berapapun terserah. Nah, itu dibolehkan sesuai kesepakatan saling ridho. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Nah, mungkin kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.